Dari kata al-kufru. Bismillah. Ini akar katanya. Kata kerjanya disebut dengan kafar. Orangnya disebut dengan kafir. Ini jamaknya menjadi kafirun. Maaf, kafaru, jamaknya menjadi kafaru. Yang ini menjadi kafirun atau kafirin. Kita fokus sebentar. Kata kafir yang ditanyakan dalam persoalan tadi berakar dari kata al-kufru, yang berarti sesuatu yang terhalang, tertutup. Terhalang, tertutup. Pelan-pelan. Perhatikan. Ini apa? Saya ulang. Ini apa? Baik. Pelan-pelan, fokus, teman-teman sekalian. Fokus, fokus. Nah, sekarang ini apa? Di belakang papan tulis? Ya? Baik, saya sebutkan benda yang sama, spidol, tapi karena terhalang dengan papan tulis, dia tidak nampak. Jelas ya? Baik, fokus, fokus. Keadaan ini, keadaan spidol yang terhalang oleh papan tulis, terhalang, tertutup, itu secara bahasa masuk pada kategori ini. El-kufru, sesuatu yang terhalang. Jelas? Tapi kalau saya sengaja misalnya, ini sudah ada spidol di sini, saya sengaja halangi begini, tutup. Sampai tidak nampak. Maka aktivitas yang sengaja ini untuk menutup atau menghalangi, kata kerjanya disebut dengan kafar. Ini kata kerjanya. Pelan-pelan kita berikan teorinya, baru nanti kemudian di akhir kita simpulkan maknanya. Orang yang sengaja menutup atau menghalangi dirinya sehingga tidak nampak pada halayak yang lain, atau tidak masuk sesuatu pada dirinya karena dia halangi, sengaja dia tutup, maka orangnya disebut dengan kafir. Ini orangnya, subjeknya. Fokus. Pelan-pelan ya. Baik. Misal ada orang sengaja ketika melihat seperti ini, kemudian dia sengaja menutup dengan hijabnya. Baik itu penampakan dirinya, atau mencegah segala sesuatu masuk pada dirinya. Begitu mau masuk, dia tutup. Dia tutup. Itu orangnya secara bahasa disebut dengan apa? Kafir. Jelas di sini? Baik. Perbuatannya disebut apa? Kafar. Jamaknya kafaru, orangnya kafir, jamaknya kafirun. Perhatikan. Saat Rasulullah SAW datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, tidak sedikit kemudian orang-orang di sekitarnya mulai mendekat, mempertanyakan, mencari tahu apa di belakang hal yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali, misal kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, setelah istrinya juga mengetahui kondisi itu dan beriman kepada beliau, Abu Bakar mengatakan, saya yakin dengan apa yang kamu sampaikan. Padahal Abu Bakar tidak pernah melihat apa yang disampaikan oleh Nabi. Saya ulang ya, tidak pernah melihat apa yang disampaikan oleh Nabi. Baik, misal ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan ini Tuhan mereka, ditampakkan langsung kelihatan. Wajar kalau orang lain kemudian yakin pada sesuatu yang ditampakkan. Baik, tapi Abu Bakar ketika disampaikan Tuhan kita Allah, walaupun tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan kuasanya. Nggak nampak di hadapannya, tapi tetap yakin. Nah, sekarang perhatikan, sesuatu yang diyakini karena nampak di hadapan, kelihatan oleh indera kita, maka itu yang disebut dengan ilmu namanya. Yakin pada sesuatu yang ditampak, dirasakan oleh indera, disebut dengan ilmu. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang tidak tampak dalam pandangan Anda, itu disebut dengan iman. Jelas di sini? Saya ulang. Anda yakin pada sesuatu yang belum tampak pada pandangan Anda hadirkan informasinya, Anda buka diri Anda, kemudian Anda hadirkan semua itu. Anda yakini, itu yang disebut dengan iman. Jelas? Halo? Jelas? Baik. Nah, tidak sedikit juga ketika Nabi SAW menyampaikan informasi itu, ada yang sengaja menutup diri.
Ada yang nutup telinganya nggak mau dengar. Wa fi adhanihim waqra, Quran surah 6 ayat ke-25. Ada yang nggak mau lihat Nabi, seakan-akan pandangannya dihalangi oleh mereka. Ya, Masya Allah, tutup pandangannya, nggak mau lihat tuh. Ya, Quran surah ke-18 ayat 101. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Posisi paling kiri, di atas agak sedikit ke tengah. Ada orang-orang yang sengaja menghalangi pandangannya sehingga nggak mau ingat kepada Allah. Disampaikan kalimat, nggak mau lihat. Lihat Nabi jadi marah, jadi lari dan sebagainya. Ada yang sengaja menutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan saya ingatkan, yakin pada sesuatu yang belum nampak dalam pandangan dan menghadirkannya sebagai kekuatan dalam hati disebut apa tadi? Iman. Lawan dari iman, ketika ada orang-orang yang menghalangi dirinya, menutup supaya kalimat itu tidak sampai pada dirinya, maka sifatnya disebut dengan al-kufru, keadaannya, kata kerjanya disebut dengan kafar, orangnya disebut dengan kafir. Kemudian dikontradiktifkanlah oleh Al-Quran ketika fenomena dakwah itu disampaikan. Ada orang yang iman mengambil informasi itu dan dia yakini, ada orang yang memang tidak mau mengambilnya dan menghalangi dirinya dari dakwah Nabi. Dia tutup dari informasi itu. Maka kata kafar pada asalnya netral kalimatnya. Netral, sesuatu yang menutup diri. Orangnya disebut dengan kafir. Karena itu ketika diistilahkan oleh Al-Quran dengan kata kafir, mereka tidak tersinggung. Karena mereka pun menyadari, saya memang menutup diri, mau ngapain kau Muhammad? Mereka tidak tersinggung. Karena itu bahasa standar untuk melawan, kan mengkontradiktifkan dengan bahasa iman. Ada orang yang yakin, ada orang yang menutup diri. Lantas kemudian oleh Al-Quran dibuat lawannya. Iman lawannya kafir. Jadi ketika disebut kafir, mereka sadar memang saya menutup. Kau mau apa Muhammad? Makanya ketika mereka pun datang kepada Rasulullah SAW di suatu malam, mengajak Rasulullah untuk berbagi dalam ibadah. Kata mereka, Muhammad, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih dan saling berperang satu dengan yang lainnya. Baik, begini saja. Kita konsensus malam ini kami langsung menyembah Tuhan kamu. Jangan tunggu besok. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Besok-besok silahkan kamu datang kepada Tuhan kita, ikut-ikutan nyembah Tuhan kita. Maka orang-orang ini datang kepada Rasulullah, diterangkan oleh Nabi kan. Tidak memungkinkan hal yang seperti itu. Tidak memungkinkan diajak kamu susah gitu kan. Tapi sekarang malah ngajak-ngajak untuk sama-sama ibadah. Maka turun kemudian ayat langsung satu surah di surah 109 itu. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 ini. Ya, ada 6 ayat di situ. 1 sampai dengan 6 ayat. Orang-orang ini yang datang kepada Nabi, itu orang-orang yang menutup diri dari dakwah Nabi. Tapi mereka mencari cara bagaimana caranya supaya orang-orang lain tidak dipengaruhi oleh Muhammad. Mereka sendiri nggak mau beriman. Menutup dirinya. Cuma ingin berbagi-bagi supaya, mohon maaf, rakyat biasanya masyarakat mereka tidak ikutan dengan kepercayaan Nabi Muhammad SAW. Baik, maka turunlah kemudian surah yang langsung menyebut nama orang-orangnya. Baik, orang-orang yang menutup diri tadi disebut apa? Kalau tunggal, kafir. Jamaknya, kafirun. Turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, hei orang-orang yang masih menutup hidayah sampai hari ini. Ini bukti menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah, awas hati-hati, tidak pernah mengabaikan hambanya untuk tidak mendapatkan hidayah. Setiap orang pasti dapat hidayah. Baik dengan matanya, telinganya, ataupun dengan pencernaan pada akalnya. Dia mencerna sesuatu yang logis dalam pandangannya. Cuma ketika ada yang diberikan, dia menutup diri. Itu poinnya. Ya, Quran surah ke-29 ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang serius mengejar petunjuk kami, hidayah kami. Ya. Jadi Allah itu bentangkan hidayah untuk kita ambil. Silahkan. Antum pernah terima telepon? Baik. Kalau ada telepon di sini sinyalnya jelek tuh. Apa yang antum lakukan? Cari sinyal gitu kan? Masya Allah. Cari sinyal keluar sampai dibuka begini-begini. Persis hidayah yang Allah berikan itu seperti sinyal yang dihamparkan. Tinggal Anda mau nggak mencari sinyalnya gitu. Itu Allah sudah sampaikan. Orang ini didakwai oleh Nabi. Disampaikan. Dia masih menutup diri. Bahkan saking menutupnya, dia mencari celah bagaimana supaya saya tetap dalam kepercayaan saya. Tapi Muhammad tidak ada persaingan-persaingan yang menghasilkan peperangan dengan dia. Maka datang kepada Rasulullah mengajukan tawaran. Dalam keadaan itu dia nggak beriman. Masih menutup diri. Cuman ingin konsensus saja. Satu dengan lain untuk saling toleransi dalam batas yang tidak dibenarkan. Maka turun surah Qul ya ayyuhal kafirun. Poinnya, ketika turun ayat tadi, mereka nggak marah. Nyebut kami orang kafir ya? Enggak. Karena mereka paham bahwa pada saat itu memang saya menutup diri. Ketika Allah berikan hidayah, dia nggak mau ngambil. Makanya disebut kafir. Jadi standar terhalang.
Itu kalimat sopan sekali. Dan kemudian diabadikan dalam istilah agama, istilah syariat. Selesai. Begitu ayat itu turun, melekat menjadi istilah Islam. Menjadi istilah Islam. Itu sebelum pada masa jahiliyah ada kata kafara, ada kata kufur. Tapi pengertiannya standar yang terhalang. Begitu turun kemudian kalimat Al-Quran, di situ menjadi lawan dari kalimat iman dan berubah makna kafir ini menjadi makna syariat. Kata yang khas melekat pada Al-Quran dan pada syariat Islam. Jadi kalau Anda temukan, Anda cari di kata-kata yang lain, di kepercayaan lain, Anda tidak akan temukan kata kafir ini, kecuali di Islam. Ya. Jadi nggak bisa Anda temukan misalnya, maaf, di agama lain silahkan lihat kitab sucinya. Anda tidak akan pernah temukan, misal, ya, di Kristen yang Bible sekarang, di Hindu, di Buddha, nggak akan Anda temukan kata kafir itu, cuma di Islam. Jadi aneh kalau tiba-tiba misalnya agama lain mengambil kata ini mengatakan ada yang kafir dari agama ini. Tidak, itu syariat khusus tuh. Sudah jadi bahasa syariat. Ya. Cuma yang paling menarik ketika itu disampaikan, nggak ada yang tersinggung. Abu Jahal enggak, Abu Lahab yang paling keras pertentangannya enggak, ya. Yang lain juga tidak. Jadi mereka sadar dengan keadaan itu dan sopan kalimatnya. Silahkan cek bandingkan. Misal ada satu kepercayaan agama, ya, yang dianggap agama, kemudian mereka menyebut orang-orang yang tidak memeluk kepercayaan yang sama dengan kalimat yang sangat jauh dari kesantunan. Ada yang menyebut dengan domba tersesat lagi. Domba-domba yang tersesat. Menurunkan derajat kemanusiaan. Kita manusia disebut domba. Masya Allah, domba aja nggak begitu. Ya kan? Dan tersesat lagi gitu kan. Coba silahkan cek bandingkan dengan kalimat kafir tadi. Itu sangat sopan, terhalang. Dan memang buktinya begitu. Kita sampaikan dakwah, mereka menutup diri. Ya, sangat objektif kan. Jadi kata kafir ini, kalaupun kemudian disampaikan, jangan lantas merasa gelisah gitu. Karena memang konteksnya begitu. Kata asalnya menutup diri dari pintu keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik, kata kafir ya, dalam bentuk asalnya disebutkan 8 kali dalam Al-Qur'an dan lawannya kata iman disebutkan dalam bentuk yang sama, jumlah yang sama, 8 kali dalam Al-Qur'an.